pada hari ini kita akan belajar untuk 1 minggu, yaitu dengan tema makhluk hidup ciptaan Tuhan. Yang akan kita pelajari atau subtemanya tentang manusia, yaitu kita semua ini disebut manusia. Ada anak-anak, ada mama papa, ada keluarga, ya, ada suster, ada bu guru, semua yang disebut itu adalah manusia. Maka kita akan belajar bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia. Oke, pada awal mula Tuhan itu menciptakan seorang laki-laki yang ganteng seperti papa, yang gagah. Kemudian laki-laki itu merasa sendiri ketika berada di taman, tidak punya teman. Maka oleh Tuhan diciptakan manusia perempuan yang cantik seperti mama, yang lembut dan murah senyum. Nah, maka sekarang jadi ada 2 manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah kita tahu manusia laki-laki dan perempuan itu tidak hanya berdua, Tuhan memberikan banyak keturunan. Mereka punya anak dan punya cucu yang banyak. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu tumbuh, ya? Yaitu kita akan pelajari tentang bagaimana pertumbuhan manusia itu. Namun kita juga harus mempelajari apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, ya, ganteng, gagah, pakai kaos, pakai celana pendek atau celana panjang, suka main bola, ya, suka main mobil-mobilan. Sedangkan perempuan, ya, cantik, ya, perempuan cantik, rambutnya diikat-ikat, diberi pita, pakai rok, pakai princess, wah, tampak cantik. Suka main boneka, suka main masak-masakan. Itu antara lain perbedaannya. Masih banyak lagi, ya. Nah, sekarang bagaimana anak itu atau manusia itu bisa bertumbuh? Jadi ketika lahir, itulah yang disebut bayi. Bayi itu belum bisa apa-apa, baru bisa nangis, ya. Kemudian baring, bisa minum susu. Itu seorang bayi. Kemudian lama-kelamaan akhirnya besar, tambah tinggi lagi, tambah besar, tambah gemuk. Itu disebut anak-anak atau disebut anak. Lihat, anak itu sudah bisa berjalan seperti anak-anak, ya. Sudah bisa belajar, sudah bisa menulis, sudah bisa makan sendiri, sudah pintar menyanyi, dan seterusnya. Terus lama lagi tumbuh menjadi lebih tinggi lagi, yaitu nih disebut remaja seperti Koko dan Cece, ya. Sudah SD, sudah SMP. Nah, mereka tumbuh besar, tinggi, ya. Sudah berbeda mereka. Kemudian setelah itu tumbuh lagi, tumbuh tinggi lagi, tambah tinggi. Itu disebut remaja. Juga seperti Koko dan Cece, ya. Sudah SMA, sudah pakai celana panjang, seragam juga berbeda kalau sekolah, ya. Nah, itu remaja. Dan masih ada, yaitu orang dewasa. Lihat, seperti mama dan papa. Dewasa, ya, beda. Papa laki-laki, mama perempuan. Pakaiannya juga berbeda, ya.
Dan setelah menjadi orang dewasa, akhirnya menjadi tua seperti kakek dan nenek yang sudah mulai bungkuk, jalannya sudah mulai bungkuk, ya, giginya sudah mulai ada yang hilang atau ompong sedikit. Nah, itu nenek dan kakek, rambutnya sudah putih, kumisnya sudah putih dan sebagainya, karena sudah tua. Nah, itu perbedaan ya dari bayi. Ya, jadi pertama bayi pertumbuhannya, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, ya, dan orang tua. Nah, sekarang kita itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang paling pintar, paling hebat, paling pintar, paling cerdas bila dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu punya perasaan, entah itu sedih, entah itu gembira, entah itu merasa takut. Nah, tapi kalau binatang dan tumbuhan tidak punya perasaan seperti itu, tidak punya hati, mereka hanya bisa makan atau berjalan. Itu kalau binatang, kalau dilatih sedikit pintar, tapi tidak pintar seperti manusia. Sekarang karena kita sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling hebat, paling pintar, nah, kita juga punya perasaan apa? Yaitu merasa kita itu dicintai oleh Tuhan. Apa buktinya kita dicintai oleh Tuhan? Kita diberi udara yang segar, setiap pagi kita bangun dengan badan yang sehat. Kemudian kita dirawat, dicintai oleh mama papa, itu karena Tuhan yang memberi. Kita dilindungi waktu istirahat atau tidur. Juga Tuhan menyediakan makanan untuk kita, kebutuhan kita. Tumbuh-tumbuhan, misalnya ada sayur-sayur, ada buah-buah diberikan untuk kita. Ada binatang yang bisa kita makan, ya. Ada daging, ada ayam, ya, ada ikan, dan seterusnya bisa kita makan supaya kita lebih sehat. Nah, itu buktinya Tuhan cinta kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai manusia mencintai, kita harus selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan cara rajin berdoa. Maka anak-anak kalau diminta untuk berdoa, ayo kita berdoa. Berdoa dengan hormat. Kecuali itu, kita juga harus rajin belajar. Kita juga harus memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian seperti yang pernah suster ajarkan. Dan harus murah hati, harus jujur, tidak malas-malas, tidak nakal-nakal. Itu cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, nah untuk itu semua, suster akan memperkenalkan satu lagu bahwa Tuhan cinta kepada kita semua, dari anak kecil sampai kakek nenek dicintai oleh Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyi ya. Siap? Ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ayah ibu kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ayah ibu kakek nenek Tuhan cinta. Nah, itu lagunya, semua dicintai oleh Tuhan. Nanti anak-anak menghafal lagu itu ya. Oke, selama 1 minggu ini kita bisa belajar banyak. Bisa pasang pasel ya, bisa mengurutkan
gambar dari bayi sampai kakek nenek, bisa membedakan yang besar dan yang kecil, misalnya bisa kolase, bisa membentuk orang, entah dari Lego atau dari Play-Doh atau dari yang lain. Nah, kemudian kita bisa juga menemukan, bisa menghitung, banyak yang kita pelajari supaya anak-anak tambah oke. Nah, selamat belajar bersama Mama dan Papa menurut Mama dan Papa. Semangat dan gembira, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, selamat belajar. Dadah.